Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini. Dengan taufik darinya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, menjalankan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat, sakinah, ketenangan kepada kita semuanya. Dan semoga majelis kita senantiasa dinaungi oleh para malaikat, dan lebih daripada itu semua dari kita disebut namanya di sisi para malaikatnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengadakan pengajaran antara satu dengan yang lainnya, maka akan turun kepadanya sakinah, ketenangan, rahmat akan meliputi mereka. Malaikat akan mengitari majelis mereka, dan nama-nama mereka akan disebut di sisi para malaikat. Terlebih manakala kita lakukan hal ini di bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat, dan pembebasan dari api neraka. Para ikhwah dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, di kesempatan yang diberikan kepada kami ini, insyaallah ta'ala kami ingin membahas satu risalah ringkas dari Mandhumah As-Sair ilallahi wad daril akhirah, dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala.
yang mana risalah ini, risalah ringkas, berbentuk nazam atau mandhumah atau qasidah, yang merupakan kumpulan bait-bait syair. Itu artinya qasidah atau mandhumah. Sebagian ulama membedakan, kalau disebut mandhumah ini biasanya diitlaqkan oleh para ulama untuk syair-syair atau kumpulan bait-bait syair yang berkaitan dengan masalah ilmu. Mereka bahasakan dengan nazam atau mandhumah. Nah, adapun qasidah maka dia lebih umum untuk ilmu atau selain ilmu. Iya. Makanya kita kenal di sana banyak para ulama menyusun mandhumah, nazam-nazam di dalam ilmu agama. Mungkin kita pernah mengenal ada mandhumah al-Baiquniyah dalam ilmu mustalahil hadis. Ada juga mandhumah dalam al-qawaid al-fiqhiyah. Dan di pembahasan kita ini ya, mandhumah as-sair ilallahi wad daril akhirah. Nah, sebelum kita membahas tentang kitab ini, ada dua pendahuluan yang perlu kita kenal dan perlu kita ketahui. Yang pertama, at-ta'rif bil musannif, dan yang kedua at-ta'rif bil musannaf. Mengenal siapa penulis, siapa pengarang risalah ini, dan yang kedua tentang judul bukunya dan isi buku secara global. Nah, yang pertama at-ta'rif bil musannif, mengenal siapa pengarang risalah ini, dan ini dari perkara yang penting, mengenal siapa ulama kita. Terlebih di zaman sekarang ini yang mana banyak kaum muslimin tidak mengenal siapa ulamanya. Kalau disebut nama penyanyi ya, nama artis, pemain sepak bola, mereka langsung kenal. Nah, tapi kalau disebut ulamanya, mereka tidak kenal. Bahkan jangankan ulama, mungkin setingkat sahabat atau bahkan para nabi dan para rasul, sebagian mereka tidak mengenalnya. Ini dari perkara yang sangat menyedihkan. Iya, maka penting kiranya untuk kita mengenal siapa ulama kita, iya, dan bagaimana jasa-jasa mereka kepada umat ini, dan bagaimana keutamaan mereka disebut di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita perlu mengenal hak-hak mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Ubadah ibnu Samit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan dari umatku, kata Nabi, orang yang tidak memuliakan orang tua kami, tidak merahmati anak muda kami, dan tidak mengetahui hak orang-orang berilmu di antara kami. Jadi mengetahui hak para ulama, orang-orang yang berilmu, ini dari perkara yang dituntunkan di dalam syariat. Nah, keutamaan mereka sangat banyak disebut di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi, mereka tidaklah mewariskan mata uang dinar, tidak pula mata uang dirham. Innama warathul ilm. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil hal tersebut, maka dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Nah, jadi
Ulama itu pewarisnya para nabi, yang mewariskan ilmunya para nabi. Maka mereka mengajarkan ilmu agama dan mereka mendakwahkannya, menyuruh umat terhadapnya. Nah, cukuplah ini sebagai suatu keutamaan yang besar bagi mereka. Nah, di samping keutamaan-keutamaan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman namun tidak berilmu. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat lagi derajatnya oleh Allah. Allah lebihkan derajatnya orang-orang yang berilmu. Nah, diangkatnya derajat mereka itu di dunia dan di akhirat. Itu di dunia dan di akhirat. Ya, makanya pernah disebutkan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengangkat salah seorang gubernur di Makkah. Kemudian Umar memanggil gubernur tersebut menghadap beliau. Setelah itu ditanya sama Umar, "Wahai fulan, kau tinggalkan negeri Makkah. Siapa yang menggantikan kamu di sana untuk memimpin kota Makkah saat ini?" Kata orang tersebut, "Ibnu Abza. Yang menggantikanku saat ini adalah Ibnu Abza." Umar tanya, "Man Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza?" Kata orang tersebut, kata gubernur tersebut, "Maula min mawalina." Dia adalah bekas budak dari bekas-bekas budak kami. Umar tambah heran. Yang kau angkat memimpin kota Makkah saat ini, menggantikan posisimu, adalah seorang yang mantan budak. Umar merasa heran. Maka orang ini mengatakan, "Ya Amiral Mu'minin, huwa hafidun bil Qur'an wa alimun bil faraid." Wahai Amirul Mu'minun, wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya dia betul bekas budak, tetapi dia hafid Al-Quran, dia hafal Quran, dan dia tahu ilmu faraid. Dia menguasai ilmu tentang pembagian harta warisan. Maka mendengarkan itu, Umar langsung teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan sebab Al-Qur'an ini suatu kaum, dan Allah rendahkan kaum yang lain juga dengan sebab Al-Qur'an ini pula. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka derajat orang-orang yang berilmu itu ditinggikan oleh Allah di dunia dan nanti di akhirat. Nah, kemudian ulama itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk rujuk kepada mereka. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Nah, bahkan dalam permasalahan-permasalahan yang besar, hal-hal yang bersifat kontemporer, yang baru terjadi, perkara-perkara kekinian, yang menyangkut keamanan, ketakutan, yang bisa membuat ribut, itu yang berbicara adalah para ulama. Dikembalikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih falau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka suatu urusan berupa keamanan, ketakutan, apa yang mereka lakukan? Ada'u bih. Mereka langsung siarkan, mereka langsung sebarkan. Ini yang terjadi di tengah masyarakat kita terkadang. Ada masalah baru terjadi, ya, langsung tiba-tiba viral. Nah, padahal mungkin perkaranya tidak seperti itu. Langsung disebar ke sana kemari. Dalam keadaan sebagian orang-orang yang menyebar ini tidak tahu kepastian berita tersebut. Tetapi dia suka men-share sana sini.
Nah, kalau ternyata itu berita dusta dan kita turut menyebarkannya, walaupun dalam keadaan kita tidak tahu, maka kita pun bisa memikul ya, dosa tersebarnya kedustaan tersebut. Nah, makanya ya, terkait dengan apa berita-berita yang datang, baik itu di televisi, di dunia maya, di dunia internet, kita jangan langsung mengambil sikap berkomentar sana sini. Jangan dulu. Ya, dilihat dulu permasalahannya. Kemudian dilihat dulu ya, dari kalangan para ulama kita, ada enggak yang berbicara? Kalau tidak ada, ya, jangan berbicara, jangan langsung berkomentar. Nah, ada sebagian orang waliyadzubillah, ya, ada yang sampai jatuh dalam cercaan kepada para penguasa, ya, para pemerintah. Nah, gara-gara satu dan lain hal yang terjadi, ya, akhirnya dia caci Bapak Presiden, nah, beserta jajarannya, dikarenakan berita yang sampai kepada dia. Padahal mungkin belum tentu hal tersebut benar. Kalaupun benar saja, nah, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, nah, itu tidak boleh untuk mencela atau menyebutkan keburukan para penguasa di depan umum, berbicara tentangnya. Nah, itu bukan bidang kita di situ. Iya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ini ayat ini disebutkan sebab turunnya ketika terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan atau diisukan telah menceraikan istri-istri beliau. Maka disebutkan bagaimana penduduk Madinah ketika itu, mereka sedang galau, ada yang menangis. Nah, dalam keadaan berita tersebut ternyata tidak benar. Umar bin Khattab melihat, ada apa ini? Ya, terjadi kehebohan di kota Madinah. Ternyata tersebar isu bahwa Nabi katanya mau menceraikan istri-istrinya. Nah, ini Nabi SAW ya. Nah, beliau sebagai pimpinan kaum muslimin tatkala itu ingin menceraikan istrinya. Nah, tentunya masalahnya besar. Nah, tapi Umar bin Khattab lihat bagaimana posisi beliau di situ. Beliau langsung datang kepada Nabi SAW menanyakan dan memastikan berita tersebut. Nah, ternyata beritanya tidak seperti itu. Nabi cuman mau mengila istrinya, dan ila itu bukan dari cerai, bukan dari talak. Tapi yang tersebar apa? Nabi mau mencerai istrinya. Subhanallah. Ini Nabi saja ya, ketika datang berita kepada beliau itu bisa diseret ke sana kemari, bisa berubah berita itu. Nah, bisa berubah berita itu. Nah, apalagi selain Nabi SAW. Nah, apalagi di zaman kita ini, yang berita itu sangat mudah untuk tersebar. Baru saja terjadi, ya langsung bisa kita saksikan, bisa kita tahu. Ya. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka Allah tegur para sahabat di dalam ayat ini. Falau rudduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Andaikan itu perkara mereka kembalikan kepada Rasul dan ulil amr di antara mereka. Ulil amr di sini adalah para ulama. Itu pun minhum, di antara mereka, bukan semuanya. Di antara mereka. Ya. Niscaya orang-orang yang bisa mengambil, memetik istinbat hukum bisa mengetahui perkaranya secara detail. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Di sini nampak bagaimana kedudukan para ulama itu. Nah, maka kemuliaan mereka, ya, kedudukan mereka di tengah umat ini sangat penting. Nah, oleh karenanya suatu musibah bagi umat ini apabila para ulama itu telah wafat. Apabila kita mendengar ada seorang dari ulama kita meninggal dunia, itu musibah bagi umat. Kenapa? Berarti ilmu dicabut sebagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkannya ulama tersebut. Begitulah caranya Allah mencabut ilmu itu. Allah tidak cabut sekaligus, tetapi
sedikit demi sedikit, dan itu dengan diwafatkannya ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu dengan sekali cabut langsung habis, enggak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah cabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, hingga tatkala tidak tersisa lagi seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia pun mengambil sebagai pimpinan-pimpinan mereka orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, maka mereka pun ditanya tentang suatu perkara, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Waliyadzubillah. Ini para jamaah sekalian, ini sedikit tentang kedudukan para ulama. Pentingnya kita mengenal siapa ulama kita. Nah, salah satunya adalah yang kita bahas bukunya, risalahnya pada hari ini, ya, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau adalah al-allamah, al-mufassir, al-faqih, al-usuli, Abu Abdullah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir bin Hamad Alu As-Sa'di. Nah, At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali. Ini nama lengkap beliau. Jadi beliau ini seorang alim besar, mufassir, ahli dalam tafsir. Beliau juga faqih, ahli fiqih. Dalam usul, ya, beliau juga ahlinya. Nah, jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini seorang ulama yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu, dan itu ditunjukkan oleh karya-karya beliau. Dapat kita lihat bagaimana karya tulis beliau di dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, ini Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Ya, As-Sa'di itu di kasrah huruf sinnya. Sebagian ada yang membaca dengan As-Sa'di. Jadi ada yang membacanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ada juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nah, dan yang membacanya dengan As-Sa'di ini dari murid beliau langsung, yaitu Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Nah, beliau menyebutnya dengan As-Sa'di di kasrah huruf sinnya. Nah, dan itu juga yang dikuatkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, juga menyebut dengan As-Sa'di di kasrah huruf sinnya. Sekalipun sebagian ulama juga ada yang membaca dengan di fathah huruf sinnya, As-Sa'di. Nah, ini beliau rahimahullahu taala. Iya, beliau dilahirkan, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, beliau dilahirkan di kota Unaizah di Qasim, ya, kerajaan Arab Saudi, pada tanggal 12 Muharram pada tahun 1307 Hijriah. Pada tahun 1307 Hijriah. Jadi sudah ada sekitar 1 abad lebih, ya, kelahiran beliau. Nah, dan beliau rahimahullahu taala tumbuh besar itu sebagai anak yatim. Iya. Karena ibu beliau itu sudah wafat ketika umur beliau 4 tahun. Umur beliau baru 4 tahun, ibunya sudah wafat. Kemudian ketika umurnya 7 tahun, bapaknya lagi yang wafat. Jadi betul-betul di masa kecilnya Syekh Abdurrahman ini, ya, itu tumbuh besar tanpa orang tua. Sehingga beliau pun diasuh oleh istri bapaknya, ini ibu tiri beliau rahimahullahu taala, yang sangat mencintai beliau, sangat memperhatikan beliau. Nah, hingga tatkala sudah berusia remaja, kemudian beliau pun diasuh oleh saudara laki-lakinya yang paling tua, yaitu Hamad, dan beliau yang melihat dan memperhatikan pendidikan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir. Nah, dan beliau rahimahullahu taala sebagaimana kebiasaan para ulama, ya, di masa kecilnya menuntut ilmu dan menghabiskan waktunya dengan ilmu. Iya. Maka beliau mengadakan rihlah, ya, untuk menuntut ilmu. Naam.
sebelumnya beliau belajar kepada para ulama yang ada di negerinya, ya. Dan bapak beliau sebenarnya Nasir As-Sa'di itu adalah salah seorang ulama juga di masanya, salah seorang ulama, dan bapaknya beliau adalah imam di masjid kota Unaizah tatkala itu. Ini Syekh Abdurrahman. Nah, dan beliau rahimahullahu taala, ya, di usia yang masih muda telah menghafal Al-Qur'an. Belum genap umur beliau 12 tahun itu sudah hafal Al-Qur'an. Dan beliau rahimahullahu taala sangat besar ihtimamnya, perhatiannya kepada ilmu, ya, dan menuntut ilmu, sehingga waktu beliau kebanyakannya itu habis dalam ilmu, membahas ilmu, menghafalkan ilmu, berusaha mempelajari ilmu. Ini waktunya beliau rahimahullahu taala. Beliau belajar di disiplin semua ilmu, dalam ilmu hadis, ilmu tafsir, mustalahnya, usulnya, bahasanya, dan semuanya dipelajari oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di. Dan beliau rahimahullahu taala disebutkan banyak terpengaruh dengan kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Makanya ada beberapa tulisan beliau yang memberikan talkhis, ringkasan, ta'liq, catatan ringkas untuk kitab Syekhul Islam dan Imam Ibnul Qayyim. Terkadang beliau mensyarahnya, dan juga nampak dari tulisan-tulisan beliau bagaimana dorongan beliau kepada para penuntut ilmu untuk perhatian kepada kitab-kitabnya Syekhul Islam dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, adapun terkait dengan sifat dan akhlak beliau rahimahullahu taala, beliau itu tumbuh besar sebagai pribadi yang saleh. Beliau sangat menjaga batasan-batasan di dalam agama, melaksanakan apa yang menjadi tuntunan, baik yang diperintahkan, yang diwajibkan, ataukah yang disunnahkan. Dan beliau juga dikenal sebagai pribadi yang sangat baik kepada orang lain, ya, membantu orang-orang yang lemah, suka berbuat baik kepada fakir miskin. Nah, ini akhlak beliau. Dan beliau juga dikenal dengan kecerdasan yang luar biasa. Syekh Abdurrahman ini di masa kecilnya sudah nampak, ya, kedalaman ilmu beliau, ya, fikih beliau yang sangat detail, dan bagaimana pemahaman beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran dari qawaid yang ditetapkan oleh para ulama, dan itu nampak dari beliau rahimahullahu ta'ala. Makanya beliau di usia muda itu sudah ditunjuk, ya, untuk menjadi qadi, Syekh Abdurrahman ini. Akan tetapi beliau enggan untuk menerimanya, karena beliau ingin lebih fokus kepada ilmu dan menuntut ilmu. Ini Syekh Abdurrahman. Iya. Dan seseorang itu kan dikenal kalau dia orang yang mulia apabila dipuji oleh orang yang mulia juga. Iya. Seorang yang punya kemuliaan itu akan ditahu kemuliaannya kalau yang memujinya adalah orang yang mulia pula. Kalau yang memujinya orang awam, itu mungkin tidak nampak yang seperti itu. Tapi kalau yang memujinya orang yang berilmu pula, ini maka nampak kemuliaan beliau. Nah, makanya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala di masanya itu memuji Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini. Kata beliau, kana kalamuhu qalilan illa fi masailil ilm. Syekh Abdurrahman itu sedikit kalau bicaranya, kecuali kalau membahas tentang masalah-masalah ilmu. Wa kana mutawadhi'an hasanal khuluq. Beliau itu orang yang tawadhu, sangat rendah hati dia. Kemudian bagus akhlaknya. Orang yang membaca kitab-kitabnya akan mengetahui keutamaan ilmu dan bagaimana perhatian beliau kepada dalil. Nah, itu kata Syekh Ibn Baz rahimahullah. Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih memuji Syekh Abdurrahman, kata beliau, al-alimus salafi al-muhaqqiq, seorang alim salafi dan ahli tahqiq yang membahas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah
juga memuji Syekh Abdurrahman bin Nasir yang tidak lain merupakan guru beliau. Guru beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin, qalla ayyujada mithlahu. Sangat jarang didapatkan orang yang seperti beliau ini di masanya, baik dalam ibadah, ilmu, akhlak. Itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sangat nampak di situ. Bagaimana kedalaman beliau. Nah, dan masih banyak lagi para ulama yang memujinya. Ya, Syekh Abdul Razak Afifi juga memujinya, Syekh Bakar Abu Zaid dan selainnya dari kalangan para ulama yang semasa dengannya, ya, dan yang juga datang setelah beliau rahimahullahu taala. Nah, beliau punya banyak guru, ya, di antaranya Syekh Ibrahim bin Hamad bin Jasir. Nah, ini guru pertama beliau. Juga Syekh Sulaiman bin Damir. Nah, beliau menghafalkan Quran dari Syekh Sulaiman ini. Juga ada guru beliau Syekh Muhammad bin Abdullah bin Sulaim, Syekh Ali bin Nasir Abu Wadi. Nah, Syekh Al-Allamah Muhammad bin Amin Asy-Shinqiti. Nah, salah seorang mufassir, ya, pengarang kitab Adwaul Bayan. Iya. Kemudian Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mani', Syekh Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syibl, Syekh Saleh bin Utsman Al-Qadhi. Ini Syekh Saleh bin Utsman Al-Qadhi, ini termasuk guru beliau yang paling lama Syekh Abdurrahman bermulazamah dengannya. Ini beliau rahimahullahu taala. Adapun murid-murid beliau sangat banyak, dan cukuplah dua orang murid beliau yang paling utama. Iya. Yang pertama adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Syekh Al-Bassam. Kita kenal pengarang kitab Taisirul Allam, Syarah Umdatul Ahkam. Juga ada kitabnya yang terkenal Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Ini Syekh Al-Bassam. Iya. Kemudian juga yang paling terkenal daripada itu, ya, adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini murid beliau yang sangat kita kenal tentunya. Syekh Al-Utsaimin itu siapa beliau? Faqihul asr, ahli fikihnya di abad ini, di masa ini, Syekh Al-Utsaimin. Bahkan ulama mengatakan seandainya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau tidak punya keutamaan selain melahirkan seorang murid, ya, sebesar Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, maka cukuplah menunjukkan keutamaan beliau. Seorang itu dilihat dari siapa muridnya. Nah, dan murid beliau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dan itu diakui, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pun mengatakan bahwa dua guru beliau yang paling berpengaruh untuk beliau, Syekh bin Baz dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullahu taala. Ini murid-murid beliau, dan masih banyak lagi tentunya murid-murid beliau yang juga menjadi para ulama. Nah, kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, karya-karya tulis beliau sangat banyak, ya. Sebagiannya sudah dicetak, sebagiannya yang masih dalam proses pencetakan, dan barangkali mungkin sudah dicetak pada masa ini. Di antara kitab beliau yang paling masyhur seperti kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Ini yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di, Tafsir As-Sa'di. Nah, ini dicetak dalam banyak cetakan, ya, sangat terkenal buku ini. Kemudian dalam fikih, Syekh punya kitab yang juga cukup terkenal, Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Ini dalam fikih, ya, buku ringkas dalam masalah fikih. Nah, juga beliau punya dalam kitab usul, Thariqul Wusul ilal Ilmil Ma'mul bi Ma'rifatil Qawaid wad Dhawabit wal Usul. Nah, beliau juga punya fatwa atau Al-Fatawa As-Sa'diyah, dicetak dalam 3 jilid. Nah, juga beliau punya dalam pembahasan fikih lagi Irsyadu Ulil Albab li Ma'rifatil Fiqhi bi Aqrabit Turuqi wa Aisaril Asbab. Dalam hadis ada kumpulan 99 hadis pilihan, ya. Judulnya Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Nah, ini buku-buku beliau. Nah, kemudian beliau juga punya dalam qawaid tafsir, beliau punya kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran.
Ini dalam kaidah-kaidah menafsirkan Al-Quran. Dan masih banyak lagi karya-karya tulis beliau. Dan yang terakhir, beliau wafat. Kapan beliau wafat? Ya, disebutkan bahwa di tahun 1371 Hijriah, Syekh Abdurrahman itu sudah ditimpa penyakit. Ya, sebutkan beliau tekanan darah dan penyempitan pembuluh darah. Ini awal mula beliau sakit. Dan terus menimpa beliau hal tersebut sampai pada tahun 1372 Hijriah. Beliau pun harus melakukan safar ke Libanon untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik di sana. Dan walhamdulillah ketika itu Allah Subhanahu wa taala sembuhkan beliau. Namun setelah berlalu beberapa tahun, kembali lagi sakit beliau ini berulang dan lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi dari sebelumnya. Sampai pada akhirnya dengan sebab itu beliau wafat rahimahullahu taala ya pada tanggal 22 Jumadal Akhirah di tahun 1376 Hijriah. 1376 Hijriah di kota Unaizah, di tempat kelahiran beliau, dan umur beliau ketika itu genap 69 tahun. Iya, umur beliau genap 69 tahun. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ini tentang Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Baik. Berikutnya terkait dengan At-Ta'rif bil Musannaf. Kita perlu mengenal buku yang kita bahas, risalah yang kita bahas, yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman di sini. Nah, jadi judulnya adalah Manzumah As-Sair Ilallahi Wad Daril Akhirah. Ya. Yang kita terjemahkan kumpulan bait-bait syair yang menjelaskan tentang perjalanan menuju Allah dan perjalanan menuju negeri akhirat. Perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat. Ini judul dari buku ini, judul dari risalah ini. Dan tema pembahasannya ya, ini tentang manazilul ubudiyah, jenjang-jenjang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seseorang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Iya. Dan sebenarnya judul dari manzumah ini As-Sair Ilallahi Wad Daril Akhirah ini sebenarnya dikenal di kalangan para mutakallimin, ahli kalam. Bukan bahasanya ahlu sunnah wal jamaah, bahasa-bahasa yang seperti ini. Tetapi Syekh Abdurrahman gunakan karena memang sudah masyhur di tengah masyarakat ketika itu. Jadi beliau ya dalam bab ini ya hanya menggunakan apa yang sudah dimaklumi oleh masyarakat, dan itu tidak masalah. Orang sudah kenalnya seperti itu, mau apa lagi? Ya kan? Dan Nabi SAW atau disebutkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Ya. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Ya. Nah, di sini fikih seseorang, kalau mau berbicara kepada seseorang, sesuaikan dengan tingkat pengetahuan dia. Ya, jangan berbicara pembicaraan-pembicaraan yang mereka tidak paham, tidak masuk di akal mereka. Nah, makanya berbeda ya seseorang itu ketika dia melihat ya, orang-orang yang dia berbicara kepadanya, yang dia dakwahi, dia perlu melihat siapa orang yang di hadapannya. Nah, terkadang di sini diperlukan fikih. Siapa yang dia hadapi? Jangan sampai dengan pembicaraannya dia membuat fitnah di sana sini. Nah, dan ini dibutuhkan fikih, apalagi bagi seorang dai, seorang pendakwah di jalan Allah. Dia perlu melihat siapa orang yang dia dakwahi. Nah, sebab jangan sampai terjadi fitnah, akhirnya yang dirugikan bukan hanya dia sendiri, tetapi dia dan dakwahnya pula. Ya, dia dan dakwahnya. Dan itu nampak ya ketika sebagian orang terkadang berbicara ya,
Walaupun dengan pembicaraan biasa saja itu bisa dikritik oleh orang. Apalagi kalau pembicaraannya apa? Yang sudah keluar, yang sudah menyinggung perkara-perkara yang spesifik, ya, yang sakral, yang sangat berat kalau mau disinggung itu. Ya, apalagi kalau kita berbicara di depan umum ya, dan direkam ya, live. Nah, itu lebih seorang dai harus lebih berhati-hati lagi. Nah, kita sudah berhati-hati saja, terkadang masih keceplosan. Apalagi kurang berhati-hati. Iya. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Makanya dibutuhkan hikmah seseorang di dalam berdakwah. Siapa yang dia hadapi? Ilmu itu tidak harus disampaikan semuanya di saat itu. Ya. Sahabat Abu Hurairah pernah berkata, "Hafidtu min Rasulillahi SAW wi'aini." Aku hafal dari Nabi SAW 2 kantong hadis. Aku hafal itu. Amma ahaduhuma faqad bathattuhu. Salah satunya aku sudah sampaikan. Wa ammal akhar, adapun yang lain kalau ku sampaikan akan dipenggal leherku ini, kata Abu Hurairah. Akhirnya beliau tahan dulu, tidak sampaikan. Kenapa? Ini hadis-hadis tentang masalah fitnah. Kalau disampaikan itu bermudarat dan tidak ada kebaikan di situ. Nah, makanya ilmu itu tidak semuanya harus kita sampaikan. Dilihat apa yang perlu kita sampaikan, diperhatikan siapa mad'u kita, ya, agar seseorang lebih hikmah di dalam berdakwah. Nah, dan tidak salah di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di zaman sekarang ini kita bisa melihat bagaimana sebagian asatidzah kita terkadang ya, mungkin mereka tidak sengaja ya, atau terucap begitu saja, tapi subhanallah ada sebagian tangan-tangan yang nakal kemudian memotong videonya, disebarkan, akhirnya terjadi fitnah, ya kan, seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Ya, saya katakan kita sudah berhati-hati saja, masih saja ada orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini adanya dakwah dengan media seperti ini luar biasa, kita syukuri. Tapi di satu sisi juga ada hal-hal yang terkadang kita lebih waspada darinya. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Terkait dengan judul buku ini ya, As-Sair ilallah wad daril akhirah, kita bisa melihat ya bahwa beliau rahimahullahu taala membawakan risalah ini menjelaskan tentang bagaimana jalan menuju kepada Allah. Itulah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Nah, ketika disebutkan as-sairu ilallah, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Berjalan menuju jalan Allah yang lurus. Iya. Dan ini mirip dengan ayat di dalam Al-Qur'an, fafirru ilallah. Berlarilah menuju Allah. Berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ya, berlari menuju Allah, menuju jalan yang lurus. Naam. As-sirat al-mustaqim. Dan as-sirat al-mustaqim itu ditafsirkan dengan beberapa penafsiran. Yang paling masyhurnya siratal mustaqim ditafsirkan dengan Islam. Sehingga kalau dikatakan jalan menuju Allah, jalan yang lurus itu maksudnya jalan menuju Islam. Jalan menuju Islam. Iya. Bagaimana perjalanan menempuh jalan untuk menuju Islam yang hakiki, Islam yang sebenarnya? Sebagian ulama menyebutkan bahwa jalan menuju Allah maksudnya Al-Quranul Karim. As-Sirat al-Mustaqim itu maksudnya Al-Quranul Karim. Jadi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala maksudnya kepada Al-Quranul Karim, mengikuti jalan Al-Quran. Dan sebagian ada yang menyebutkan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penafsiran tidak bertentangan tentunya, saling menguatkan, bahkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dan tentunya penafsiran yang lebih umum adalah menafsirkan bahwa itu adalah Islam. As-siratal mustaqim adalah Islam itu sendiri.
Dan kalau kita lihat jalan yang lurus itu terkadang disandarkan kepada Allah dan terkadang disandarkan kepada makhluk. Disandarkan kepada Allah misalnya firman Allah dalam Quran, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, sebab jalan itu akan memecah belah kamu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan terkadang disandarkan kepada makhluk, kepada manusia. Seperti dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang. Ini disandarkan kepada makhluk. Jalan orang-orang yang kau anugerahkan nikmat kepada mereka. Dijelaskan dalam ayat yang lain, yang dianugerahkan nikmat atas mereka, an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Nah, disandarkan kepada Allah jalan yang lurus itu. Kenapa? Karena jalan itu semuanya menuju kepada Allah, satu, Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau disandarkan kepada makhluk, ini dari sudut pandang bahwa jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah itu jalan-jalan kebaikan, abwabul khair, pintu-pintu kebaikan itu bukan hanya satu, tapi banyak. Seseorang bisa menuju Allah Subhanahu wa taala dari pintu salat, dari pintu sedekah, dari pintu puasa dan lain sebagainya. Ini abwabul khairat itu sangat banyak. Nah, jadi disandarkan kepada makhluk karena perbuatan baik itu sangat banyak dan semuanya mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan. Nah, maka ini terkait dengan judul buku ya. Kita sudah mengenal siapa pengarang buku ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir, dan juga buku ini sendiri As-Sair Ilallah Wad Daril Akhirah. Dan kalau kita lihat dari judul buku ini, maka ini menggambarkan bagaimana dakwah para nabi dan para rasul. Coba kita lihat ya. As-Sairu ilallah, berjalan menuju Allah. Wad Daril Akhirah, dan negeri akhirat. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perjalanan. Kemudian yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, negeri akhirat. Inilah dakwah para nabi dan para rasul. Dan ini yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Isra ayat 19. Allah berfirman, "Wa man aradal akhirah." Siapa yang menginginkan negeri akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk ke sana. Dia berusaha untuk menempuh jalan itu. Akhirat dan menempuh jalan. Wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, kemudian disebutkan balasannya, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itulah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan kebaikan. Maka dari sini kita bisa lihat bagaimana dari judul buku ini, apa yang beliau tuliskan itu menggambarkan bagaimana dakwah para nabi dan para rasul, ya. Apalagi kalau kita baca isi dari buku ini menjelaskan bagaimana jenjang-jenjang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan saleh, baik itu amalan-amalan batin maupun amalan-amalan zahir, yang semuanya akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Mungkin demikian yang bisa kami paparkannya terkait dengan buku ini dan penulis buku ini sebagai muqaddimah ya. Tadi katanya sampai selesai. Kalau sampai selesai itu maghrib baru selesai, Pak. Jadi apa namanya, insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Iya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.